I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya dan bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,'
atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, dalam Injil yang dibacakan tadi sebetulnya ada tiga kelompok, ya. Tiga kelompok yang berdiri di hadapan Yesus, yang berkerumun di dekat Yesus. Yang pertama adalah 4 orang yang membawa orang lumpuh itu sampai ke hadapan Yesus, meskipun mereka harus berjuang karena rumah tempat Yesus berkumpul itu sangat penuh sesak. Yang kedua adalah ahli Taurat yang mengkritik Yesus. Ahli Taurat ini adalah orang-orang yang boleh katakan cendekiawan yang mempelajari kitab Taurat dan mengajar. Dia juga harus menyalin kitab Taurat, menambahkan, mengatur tulisan, spasi, dan sebagainya. Jadi ahli Taurat itu orang-orang yang terpelajar, yang paham tentang kitab Taurat. Tetapi mereka hanya mengkritik Yesus karena Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Yang ketiga adalah orang-orang yang berada di sekitar Yesus. Mereka melihat penyembuhan orang lumpuh itu eh, seperti tontonan dimadungkan. Ya seperti ini belum pernah kita lihat. Jadi mereka datang hanya ingin melihat, ya kalau ada mujizat itu seperti tontonan, seperti sulapan gitu loh. Ini 3 kelompok orang yang berbeda. Subjeknya yang pusatnya adalah orang lumpuh dan Yesus. Maka renungan saya tadi pagi yang saya bagikan ke beberapa kerabat adalah, kita itu ada di mana? Di, di ahli Taurat, 4 orang itu, atau orang-orang banyak yang berkerumun di sekitar Yesus, yang hanya ingin nonton sulapan yang akan dilakukan oleh Yesus. Saya malam ini mengajak merenungkan eh, dari buku yang sudah lama sih, buku ini. Ini buku lama ini, di dalam keningan hati. Saya punya yang tahun 1987. Jadi kalau nanti apa yang saya katakan kok sama dengan buku itu, ya memang saya ngambilnya dari situ. Jadi saya membaca dari buku itu baru saya bagikan di sini. Karena saya pikir nanti banyak orang yang membaca zaman tahun 1987 sudah lupa lagi. Maka perlu diingatkan, diulang lagi. Ibu Teresa mengatakan bahwa pada awalnya dia mengatakan bahwa kita ini seperti kabel. Kabel itu tidak akan memancarkan terang kalau tidak dialiri oleh aliran listrik. Kita ini dialiri oleh aliran listrik supaya menjadi terang bagi masyarakat. Terang bagi dunia yang penuh dengan penderitaan. Aliran listriknya itu apa? Aliran listriknya itu ya sinar yang dibawa oleh Yesus sendiri. Misalnya gini ya, hal yang konkret yang terjadi saat ini misalnya. Ada kebakaran besar di Amerika, toh banyak orang berteori.
Wah, itu karena apa? Kesalahan ini, kesalahan itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ya itu hukuman dari Tuhan karena orang-orang di Amerika sudah meninggalkan Tuhan. Nah, ada juga itu hukuman dari Tuhan karena orang-orang Amerika menjajah Palestina. Wis gak masuk akal bagi saya, gak masuk akal semua. Ya sudahlah, kebakaran ya kebakaran. Pertanyaan apa yang harus kita lakukan? Ya, mereka masih menjadi ahli-ahli Taurat yang mengajukan teori-teori, tetapi tidak melakukan apa yang sudah kita lakukan ketika melihat ada bencana seperti itu. Ya, ada orang yang hanya nonton aja yang, wah, ternyata kemewahan Hollywood itu bisa habis dalam waktu sekejap. Terus ada juga orang-orang Katolik yang membagikan ini patung Maria nggak kebakar, hebat. Ya, ini kan seperti orang-orang yang melihat Yesus. Hal seperti ini belum pernah kita lihat. Jadi, ini tantangan kita. Artinya bahwa kita bisa apa enggak menjadi kabel yang menurut Ibu Teresa ya, kabel untuk membawa sinar terang kepada orang-orang yang sedang menderita. Gambarannya orang-orang yang sedang menderita adalah orang-orang yang dalam kegelapan, situasi kegelapan. Pertanyaan pertama adalah, siapakah orang yang menderita? Menurut Ibu Teresa adalah eh, orang-orang yang kekurangan kasih, orang-orang yang diabaikan, ditinggalkan. Jadi Ibu Teresa tidak memusatkan bahwa orang menderita adalah orang miskin yang apa eh, nggak punya uang, nggak hanya itu, tetapi yang jauh lebih banyak adalah orang-orang yang kekurangan kasih. Maka di dalam buku tadi dikatakan bahwa di sekitar kita itu banyak sekali orang menderita, nggak usah nyari-nyari sampai jauh-jauh. Di sekitar kita, misalnya tetangga kita buta, kita datang setiap hari untuk membacakan koran itu sudah perbuatan yang baik, membawa terang kepada orang itu. Atau menyeberangkan orang tua, itu sudah perbuatan yang baik, membawa terang. Jadi orang yang menderita ada di sekitar kita, nggak perlu cari jauh-jauh. Terus apa yang harus kita lakukan? Hal-hal sederhana saja. Artinya mereka butuh apa? Ya, seperti keempat orang tadi, orang lumpuh ini nggak bisa jalan, maka harus diangkut sama tempat tidurnya sekalian dan dibawa kepada Yesus. Sekarang, bagaimana supaya kita bisa menjadi terang? Pertama adalah berdoa. Ada beberapa eh, kesimpulan yang bisa saya tarik dari buku itu. Berdoa menurut Ibu Teresa itu bagaimana? Ibu Teresa menganjurkan bahwa kita berdoa secara terus-menerus. Berdoa itu menurut Ibu Teresa bukan mengejar kesucian, kesucian diri. Tetapi berdoa itu membiarkan Kristus ada dalam hati kita dan menguasai hati kita. Membiarkan Kristus mengarahkan diri kita dan berkuasa di dalam hati kita. Jadi intinya gini, berdoa itu bukan sekedar, wah saya nanti kalau berdoa terus matinya masuk surga. Itu masih mengejar kesucian diri. Berdoa itu membiarkan Kristus ada di dalam hati kita. Sehingga kalau Kristus ada di dalam hati kita, kita itu menjadi terang, terang dunia. Kita bisa membawa terang itu kepada orang lain. Nah, kalau berdoa hanya untuk mengejar kesucian, berarti kita ini egois. Kita hanya mengejar kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk menjadi pewarta terang. Ini masih dekat-dekat dengan Natal kan? Jadi masih berbicara soal terang dan gelap. Karena Natal itu datangnya sang terang. Tetapi bagaimana kita bisa menyebarkan terang itu? Yaitu jadilah kabel. Kabel yang dialiri oleh listrik. Kabel itu
kita, listriknya adalah Allah sendiri. Kasih Allah yang mengalir dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menyadari kasih Allah? Mulailah dengan berdoa yang terus-menerus. Yang kedua, berdoa itu bukan meminta barang atau sesuatu kebutuhan. Jadi seringkali kita itu eh, berdoa itu kalau kepepet. Artinya kalau sedang ada masalah, kita doanya sungguh-sungguh. Di sebuah sekolah Katolik ada patung Bunda Maria. Ya ada gua, ada patung Bunda Maria. Itu bisa jadi apa? Banyak sekali lilin ketika musim ujian dan musim ulangan. Banyak sekali lilin. Tapi setelah musim ujian dan ulangan itu selesai, ya nggak ada lagi anak yang berdoa di depan Bunda Maria atau memberi lilin di depan Bunda Maria, yang nggak ada. Jadi ini kita masih kecenderung mulai dari anak-anak sudah diajari bahwa kalau kita butuh sesuatu, kita berdoa. Padahal berdoa bukan itu. Berdoa membiarkan Kristus ada di dalam hati kita dan berkuasa di dalam hati kita. Maka dalam surat Yakobus mengkritik orang-orang yang berdoa seperti ini. Yakobus bab 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Maksudnya salah berdoa itu apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Artinya bahwa yaitu hanya berdoanya, minta ini, minta itu. Menurut Yakobus ini salah. Maka mungkin Ibu Teresa juga terinspirasi oleh surat Yakobus itu bahwa berdoa adalah membiarkan Kristus di dalam hati kita. Yang ketiga, berdoa untuk orang yang kita dampingi. Jadi eh, kita seringkali mendampingi orang tapi lupa mendoakan mereka. Maka doa-doa kita bukan hanya sekedar meminta supaya menyadari supaya Kristus ada di dalam hati kita, tetapi juga kita berdoa untuk orang-orang yang kita dampingi, orang-orang yang menderita yang ada di sekitar kita, orang-orang yang selama ini mungkin kita abaikan. Eh, Memang hal ini seringkali nggak mudah. Pada waktu mau Natal kemarin, saya diminta untuk memberi pengakuan dosa kepada anak-anak SMP dan anak-anak SMA. Ya, saya pikir dendanya untuk anak-anak itu kan mau disuruh apa juga agak sulit. Maka saya meminta mereka dendanya adalah malam nanti kamu berdoa untuk mamamu. Besok kamu berdoa untuk papamu. Hanya itu aja. Saya doa apa? Ya terserah kamu doakan apa kedua orang tuamu itu. Pokoknya yang baik-baik ya doanya itu. Nah, ada satu anak yang protes. Saya nggak mau. Loh, kenapa doakan orang tuamu aja kamu nggak mau? Iya, papa saya jahat. Ya, ini seringkali terjadi juga. Nggak hanya di anak itu, tetapi pada kita juga seringkali kita enggan untuk mendoakan orang-orang karena kita anggap bahwa mereka itu menyebalkan, mereka itu nggak memahami kita, mereka itu apa menyakiti hati kita. Padahal kita sudah tahu ajaran Yesus pengampunan, toh. Hanya mendoakan saja kita sulit. Bagaimana kita bisa mengampuni orang? Untuk itu penting sekali kita mendoakan dalam doa-doa kita itu kita mendoakan orang-orang yang menderita. Gak usah lah orang-orang yang di Amerika atau di Afrika atau di mana. Orang-orang menderita yang ada di sekitar kita. Banyak orang-orang menderita di sekitar kita. Orang-orang yang kesepian, orang-orang yang butuh perhatian, itu banyak. Maka doa
itu saja sudah membantu orang-orang ini. Dan jangan putus asa. Wah, saya sudah berdoa tapi orang itu masih aja kesepian, orang itu masih saja menderita. Ya, nggak bisa diputuskan secepat itu. Tetapi kita harus berdoa terus-menerus. Seringkali kita ingin instan atau cepat sekali hasilnya. Begitu kita berdoa, misalnya ada orang sakit, kita doakan besok sembuh. Ya, ya nggak bisa seperti itu. Kita bukan Yesus yang dengan menyentuh tangan ibu mertua Petrus saja langsung dia bangkit berdiri. Tidak, kita membutuhkan kesabaran di dalam doa. Paulus Rasul, itu selalu mengingatkan dalam surat-suratnya, saya berdoa untuk umat di Kolose, di Filipi, dan sebagainya. Jadi dia mengingat umatnya di dalam doa-doa dia. Dan dia juga meminta umatnya untuk mendoakan dia, untuk mendoakan Rasul Paulus ini. Jadi dalam berkunjung, eh, kita juga perlu perlu meminta orang-orang yang kita kunjungi, coba doakan saya dengan agama mereka sendirilah. Karena kita kan nggak selalu bertemu dengan orang Katolik, mungkin juga orang Islam. Doakan saya supaya saya bisa kuat, supaya saya bisa tetap melayani, supaya saya bisa tetap datang. Ini penting, jadi kita saling mendoakan. Nah, yang keempat, berdoa itu Ibu Teresa mengajak kita untuk memohon rahmat agar kita mampu memahami kasih Allah kepada kita. Memang kasih Allah kepada kita itu seringkali tidak kita paham. Seperti renungan saya beberapa hari yang lalu yang saya bagikan itu bahwa kita seringkali tidak melihat berkat Allah. Karena kita pertama terlalu fokus pada keinginan kita. Jadi kalau kita misalnya nggak punya uang, kita berdoa supaya minta uang, supaya Allah memberi uang. Kalau Allah tidak memberi uang, kita merasa bahwa Allah tidak memberi berkat. Padahal kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, itu tidak kita pedulikan. Karena fokus kita adalah Allah harus memberi uang. Dan ini bukan hanya uang ya, tapi banyak sekali kita melihat bahwa Allah, kita kita meminta kepada Allah itu supaya Allah menuruti permintaan kita. Jadi kalau Allah memberi yang lain, bagi kita itu bukan berkat. Tetapi ya sudah, itu memang wajib kita terima. Hanya kita membutuhkan Allah yang menuruti permintaan kita. Jadi doa itu mengajak kita untuk melihat rahmat Allah di dalam kehidupan kita. Agar kita semakin mampu melihat kasih Allah di dalam kehidupan kita. Misalnya gini, eh, saya nggak tahu apakah sudah pernah saya ceritakan atau belum. Gini, pada waktu saya melakukan pendampingan di komunitas anak jalanan, suatu hari sepeda motor saya itu dicuri. Ya, mereka itu sudah saya beri rumah untuk tempat tinggal, diberi makan, di ya diberi berbagai fasilitas. Kok masih tega mencuri sepeda motor saya? Malamnya itu saya nggak bisa tidur karena jengkel, karena itu satu-satunya sepeda motor saya kok dicuri lah. Terus saya harus mempertanggungjawabkan kepada paroki bagaimana. Mosok saya bilang ke Pak komunitas di paroki, sepeda motor saya dicuri anak jalanan.
Saya sudah membayangkan pasti reaksi mereka, tutup saja rumah singgah itu, kamu kembali ke paroki, nggak usah ngurusi mereka, toh mereka nggak bisa dididik. Malamnya saya tuh jengkel dan marah. Kemudian saya berpikir di dalam doa saya, akhirnya saya menyadari bahwa seperti Tuhan itu mengatakan gini, kamu itu sepeda motor aja udah marah-marah, baru sepeda motormu yang hilang aja marah-marah. Aku itu anakku yang hilang aja, aku nggak marah-marah sama umat Yahudi. Saya masih tetap melindungi mereka, toh sampai sekarang orang Yahudi juga masih ada, komunitas Yahudi masih ada. Nah, di situ saya menyadari betapa besar kasih Allah kepada saya, sehingga ketika saya kehilangan sepeda motor pun saya masih berusaha untuk, ya sudahlah, Allah masih jauh lebih mengasihi saya. Maka saya harus juga tetap mengasihi mereka. Nggak bisa seperti beberapa romo kata, tutup saja rumah singgah. Sudah kamu nggak usah ngurusi anak jalanan. Kamu fokus di paroki saja. Tetapi dari doa itu saya bisa memahami bahwa kasih Allah itu begitu besar kepada saya, maka apalah arti sepeda motor bagi saya? Ya bukan saya sombong-sombongan merasa kaya, sepeda motor bisa beli lagi. Ya nggak gitu. Ya diomeli juga sih, diomeli dengan romo-romo yang lain, diomeli sepeda motor kok bisa hilang, atau diomeli banyak-banyak lah. Yang selama beberapa waktu ya nggak dibelikan sepeda motor, akhirnya ke sana sini ya nunut nunut teman-teman. Tapi ya sudah, bagi saya resiko ketika saya berusaha untuk mengasihi orang, apapun yang saya alami ya saya anggap resiko, resiko sebuah pilihan. Dan saya nggak boleh kecewa dan nggak boleh marah. Saya tetap percaya bahwa kasih Tuhan eh, harus tetap saya wartakan. Nggak, nggak langsung kecewa, wes, nggak ngurus kamu. Ya enggak. Saya harus tetap percaya bahwa kasih Tuhan harus tetap saya wartakan. Saya harus tetap menjadi terang bagi mereka. Beberapa waktu yang lalu, beberapa anak, ketika saya di rumah sakit, beberapa anak itu mengunjungi saya. Kemudian ya cerita masa lalu lah, sambil guyon-guyon gitu, cerita masa lalu. Dan ada yang ngaku, yang nyuri sepeda motor saya Romo. Ya sudah, wis, wis, mau gimana lagi? Ya sekarang sudah hidup lebih baik. Artinya sudah punya keluarga, punya anak, membangun rumah tangga yang bagi saya ya seperti pada umumnya lah. Nah, doa itu sekali lagi bagi saya, menurut Ibu Teresa, itu memohon rahmat agar kita memahami kasih Allah. Kasih Allah itu seringkali nggak kelihatan, atau kasih Allah itu seringkali tidak kita harapkan. Jadi kita mengharapkan itu, tetapi Allah memberi ini. Kasih Allah seringkali juga tidak begitu jelas. Bahkan bisa juga kasih Allah itu dalam bentuk penderitaan. Seperti yang saya alami dengan kehilangan sepeda motor. Itu penderitaan, tapi dari situ saya menyadari adanya kasih Allah. Yang terakhir, doa itu menurut Ibu Teresa bukan banyaknya kata, tetapi kekuatan hati untuk mencintai Yesus. Jadi seringkali kita ini doa, mikir mau ngomong apa ya kalau doa ya. Ya, pertama mohon rahmat saja kepada Tuhan supaya kita bisa melihat kasih Allah. Yang kedua, mohon kekuatan hati untuk mencintai Yesus. Karena mencintai Yesus itu tidak mudah. Yesus yang
kita bayangkan tuh seringkali ya Yesus yang yang hebat-hebat. Padahal menurut Ibu Teresa, Yesus itu ya Yesus yang terbuang, tersingkirkan, miskin dan sebagainya. Seringkali kita ya membayangkan Yesus itu yang penuh kuasa, kehebatan dan sebagainya. Ya, kita bisa belajar dari orang Majus yang jauh-jauh datang dari Persia, mungkin jaraknya sekitar 2000-an kilometer sampai Yerusalem, akhirnya menemukan Yesus yang eh, sederhana di kandang. Dia mencari di Yerusalem nggak ketemu, nyarinya akhirnya ketemunya di Bethlehem, kota yang kecil. Nah, tetapi kita seringkali abai dengan ini. Karena konsep kita itu seringkali melihat Yesus yang hebat, Yesus yang berkuasa. Bahkan ada denominasi agama Protestan itu yang mengatakan Yesus Raja, maka kita juga harus kaya raya seperti Raja. Padahal yang enggak. Natal itu kita merayakan Yesus yang lahir dalam kemiskinan. Dia lahir di kandang, kemudian pengunjung pertama itu adalah gembala. Gembala itu bukan orang terhormat. Gembala itu adalah eh, status yang sangat rendah. Menurut seorang rabi di Israel, jadi guru-guru di Israel, bahwa gembala itu setara dengan pencuri, dengan pembunuh. Jadi dia nggak punya hak apa-apa di masyarakat. Dia termasuk orang yang disingkirkan. Tetapi merekalah yang mengunjungi Yesus pertama kali, sesama kaum miskin. Yesus pun hidupnya bukan sebagai orang-orang yang hebat. Ya memang seringkali kita mengatakan Yesus tukang kayu. Ya sebetulnya bukan. Menurut seorang eh, ahli kitab suci, Yesus itu pekerja serabutan. Artinya ya ada orang butuh membetulkan genteng, ya Yesus mengerjakan, butuh ngeduk sumur, ya Yesus mengerjakan. Nggak punya pekerjaan tetap, Yesus itu orang kerja serabutan. Jadi orang miskin. Nah seringkali kita ini terbius oleh Yesus yang hebat, sehingga abai pada Yesus yang miskin. Untuk itu kalau kita mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam orang miskin, seringkali kita sulit mencarinya karena di dalam kepala kita itu kita membayangkan Tuhan itu yang maha kuasa, maha hebat dan sebagainya. Maka saya seringkali itu kadang-kadang prihatin kalau Natal gitu ya. Natal itu kita merayakan Yesus dalam kemiskinannya, lahir di kandang dan sebagainya. Maka semua gereja dihiasi dengan gua, dengan gubuk dan sebagainya. Tetapi eh, kita seringkali tidak peduli pada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Kita hanya ritus merayakan Natal sebagai merayakan Yesus yang lahir dalam kemiskinannya. Ya, tetapi bagaimana dengan sikap kita? Beberapa hari yang lalu sebetulnya ceritanya memprihatinkan ya. Ada orang miskin karena Natalnya itu mulai jam 5, dia datang setengah 4 itu sudah datang mencari tempat duduk yang menurut dia nyaman di dalam gereja. Ya maklumlah Natal itu kan penuh, penuh sesak gitu ya. Nah, ketika setengah 5 ada keluarga dari orang kaya dan itu pengurus gereja dan itu dianggap orang penting oleh gereja datang. Eh, Bangku-bangku di dalam sudah penuh. Dia nggak mau duduk di luar. Maka dia memaksa panitia untuk duduk di dalam.
Akhirnya panitia mengusir keluarga miskin ini untuk keluar supaya bisa diduduki oleh orang hebat tadi. Padahal kita merayakan Yesus yang lahir dalam kemiskinan, tetapi kita mengusir orang miskin keluar gereja hanya karena dia miskin supaya bisa ditempati oleh orang-orang yang hebat seperti ini. Dan ini disetujui oleh Romone. Romone, saya bilang Romomu gaplek, wis pentungan aja orang-orang seperti itu. Terus buat apa? Buat kandang, buat apa? Gubuk segala macam. Ya, hanya ritus. Terus buat apa gitu loh. Maka kita harus menyadari bahwa Yesus itu yang miskin. Kita mencintai Yesus yang miskin itu real, bukan sekedar konsep. Untuk itu ya perlu doa, mohon rahmat untuk memahami Yesus yang miskin yang ada di sekitar kita. Selain doa, Ibu Teresa juga menekankan hening. Ada 3 hal. Yang pertama, hening itu sangat dibutuhkan. Eh, Dalam Injil pun, Yesus seringkali menyingkir ke tempat sepi untuk hening. Dia nggak terjebak oleh aktivitas ya. Ketika banyak orang minta disembuhkan, Yesus duduk pagi-pagi mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Murid-murid yang tanya, kenapa kamu di sini? Kamu kok berdoa di sini? Itu banyak orang mencari kamu. Yesus nggak terjebak dengan aktivitas. Mengapa Yesus tidak terjebak pada aktivitas? Karena kalau terjebak pada aktivitas, kesibukan, kita bisa semakin membuat jarak dengan Tuhan. Artinya bahwa hening itu adalah saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu menurut Ibu Teresa. Kita melihat rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Itu hanya bisa kita lihat dalam keheningan. Maka ya penting bagi kita untuk mempunyai waktu untuk hening. Selain berdoa, juga untuk hening. Sehingga bisa melihat, Ibu Teresa menggambarkan kalau hening itu bisa melihat bintang-bintang dan sebagainya. Ya tapi kalau orang Jakarta juga agak susah melihat bintang. Kelihatannya lampu-lampu aja. Tapi dalam keheningan itu bukan sekedar mencari bintang. Nanti apakah harus sampai ke puncak dulu untuk hening? Ya, ya nggak usah sampai seperti itulah. Naik aja ke atas genteng gitu aja sudah cukup lah. Nah, keheningan itu adalah bagaimana kita bisa melihat rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini rahmat apa yang diberikan Tuhan kepada hidup kita? Semakin Semakin kita menemukan banyak rahmat Tuhan dalam hidup kita, semakin kita punya kedekatan dengan Tuhan. Keheningan itu membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan kalau kita semakin menyadari kasih Tuhan di dalam hidup kita. Maka hening itu penting. Eh, Dulu saya mengatakan keheningan itu bukan soal meditasi itu bukan soal melayang-layang atau bisa melepaskan jiwa dari raga dan sebagainya. Bukan, tapi ya cukuplah menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita. Hening itu untuk melihat diri sendiri. Apakah saya sudah mengasihi hari ini? Apakah ada kasih Tuhan yang saya terima? Jadi ketika kita semakin menyadari banyaknya berkat dari Tuhan, kita pun akan mudah untuk menjadi berkat bagi sesama. Tetapi hening itu juga kalau bisa ke tempat yang sunyi itu yang sepi ya, hening karena bisa membantu kita hening. Tapi kalau enggak ya kita masuk kamar kita masing-masing, kita matikan semuanya, kita mulai duduk untuk hening.
Karena apa? Dalam kesibukan kita, dalam pergerakan kita, itu kita nggak bisa berdoa. Sebab pikiran kita itu bergulat dari satu hal ke lain hal yang lain. Seperti radio yang diputar, pindah gelombang sedikit, udah ganti acara, pindah gelombang sedikit, ganti acara. Maka keheningan itu pertama mengontrol diri dulu, pikiran dulu. Ya, pernah juga sih misalnya gini, ada orang ini doa rosario di lingkungan. Ketika sedang doa itu tiba-tiba ada orang berdiri keluar. Terus saya tanya, kenapa? Kenapa kok keluar? Dia mengatakan, saya lupa nutup jendela Romo. Ya sudah pulanglah. Daripada di sini juga kepikiran tentang jendelanya yang belum ditutup, lebih baik ya sudah pulanglah. Nah, ketika doa dalam hening pun kita seringkali pikiran kita kemana-mana. Eh, Melalang buana gitu. Bahkan kita juga bisa merencanakan ini itu, bukan hanya sekedar mengingat kejadian seperti orang tadi yang lupa nutup jendela, tapi juga merencanakan apa yang akan kita lakukan besok. Ini kesibukan pikiran yang membuat kita nggak bisa hening. Maka penting kita masuk ke dalam sebuah ruangan tempat untuk mengheningkan diri. Sebelum kita merefleksi diri kita, kita hening dulu. Jadi hening itu bukan hanya kita harus pergi ke tempat-tempat yang sepi, dimanapun kita bisa hening kalau kita mau mengontrol pikiran-pikiran kita. Nah, kemudian mengapa kita harus hening? Supaya kita mampu mendengarkan suara atau kendala. Apa sih yang dikehendaki Allah dalam hidupku? Ini nggak mudah untuk memahami kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah dalam hidupku? Ini nggak mudah. Maka ya perlu keheningan itu. Yang ketiga, melihat bukan saja apa yang tampak, tetapi apa yang tidak tampak. Artinya gini misalnya ya, kita mengunjungi orang. Orang itu menjengkelkan. Sudah dikunjungi, masih minta ini itu, masih mengeluh ini itu, nanti kita bawakan makanan, dia masih mengeluh makanan yang nggak enak, dan padahal kita sudah berusaha membuat seenak mungkin. Kita jengkel. Kemudian di dalam hening, kita tidak hanya melihat orang itu sebagai pribadi yang menjengkelkan, tetapi kita melihat, berusaha mencari apa sih kehendak Allah dengan sikap orang itu. Ya, saya teringat film, eh, bukan film, ya, bukunya Dorothy Day. Dorothy Day itu seorang awam dari Amerika yang sekarang sudah dibeatifikasi. Jadi seorang awam yang gak jelas hidupnya, sampai punya anak tanpa suami, kemudian ya dia dulu kecanduan narkoba segala macam, ateis, akhirnya menjadi Katolik dan hidup suci. Dia seringkali mengeluh kepada Yesus, Yesus, kenapa kamu muntah? Yesus, kenapa kamu mabuk? Artinya yang dihadapi itu kan orang miskin katanya itu Tuhan, Yesus sendiri. Tapi pertanyaan, dia menjengkelkan orang ini. Udah mabuk, muntah, terus ngomongannya gak jelas, memaki-maki, dan sebagainya. Dia berusaha untuk mencari apa sih kehendak Allah dalam dalam pribadi orang itu. Nah, itu hanya bisa dilihat pada saat hening. Jadi bukan hanya kita bergulat, orang ini jengkel, no, ya. Besok-besok udah nggak aku masakkan lagi, sudah nggak akan aku kunjungi lagi. Sehingga kita hanya fokus pada apa yang tampak pada pribadi itu. Tetapi kita tidak mencari apa kehendak Tuhan di balik pribadi itu. Yang ketiga, keheningan itu mencari kasih Allah. Karena menurut Ibu Teresa, keheningan itu mencari kasih Allah.
Karena Ibu Teresa mengutip dari 1 Yohanes bab 4 ayat 10. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita dan mengutus putranya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Sehingga Yohanes itu mengatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Nah, Ibu Teresa mengajak hening itu untuk mencari kasih Allah. Kasih Allah bagaimana di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Misalnya kalau kita pelayanan dan sebagainya, kasih Allah yang bagaimana? Mereka seolah-olah tidak mengasihi kita. Mereka hanya menuntut kasih dari kita. Nah, pertanyaannya, kasih Allah bagaimana? Katanya Allah yang mengasihi kita lebih dahulu. Bukan kita yang mengasihi. Tapi buktinya pada saat pelayanan, kita seringkali merasa kecewa karena dituntut untuk mengasihi lebih pada orang-orang yang kata dampingi. Terus pertanyaannya, di mana kasih Allah? Nah, ini perlu kita cari di dalam keheningan itu. Kasih Allah yang bagaimana yang kita butuhkan. Nah, jadi tadi pertama untuk bisa menjadi kabel yang membawa terang, pertama kita harus berdoa, kedua kita harus hening, dan yang ketiga sharing. Sharing ini penting. Sharing itu bukan sekedar berbagi pengalaman, tetapi berusaha menjernihkan untuk mencari kehendak Allah. Itu menurut Ibu Teresa ya. Maka sebelum sharing itu perlu ada doa dan hening. Seringkali kita sharingnya terjebak berbagi pengalaman. Artinya bahwa saya melayani ini sukacita atau begini atau begitu dan sebagainya. Itu berbagi pengalaman. Tetapi belum berusaha untuk berjaringan mencari kehendak Allah. Maka di dalam sharing penting adalah kita mencari kehendak Allah, bukan berbagi pengalaman. Apa kehendak Allah? Misalnya menghadapi orang miskin, bertanya apa kehendak Allah? Apa yang dikehendaki Allah padaku sehingga aku bertemu dengan orang miskin yang menjengkelkan seperti ini? Apa kehendak Allah? Nah, itu dibagikan dalam sharing. Dan kita, maka dalam sharing itu juga kita perlu bukan mengkritik, tetapi meneguhkan satu dengan yang lain untuk menjernihkan dari pengalaman yang kita alami, dijernihkan bersama-sama di dalam sharing. Sebetulnya kehendak Allah itu seperti ini, bukan diskusi ya, diskusi nanti jadi ahli Taurat. Kalau diskusi hanya dari kitab suci, dari buku teologi dan sebagainya, tapi dari pengalaman kita sendiri. Maka di dalam sharing, misalnya saya sharing, saya ketemu orang kok menjengkelkan seperti ini ya. Saya tuh bingung, mau saya apakan, mau saya suruh pergi juga bingung, mau saya abaikan juga bingung karena ini katanya Tuhan. Nah, misalnya saya dengan Winardi, Winardi itu nggak boleh membantah, ya itu memang Tuhan, kamu harus tekun, harus gini. Nah, itu jadi perdebatan panjang. Tetapi Winardi juga harus sharing. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Kemudian saya cari-cari apa sih kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan ternyata saya harus setia misalnya. Nah, nanti yang lain juga sharing. Sehingga saya semakin diteguhkan dengan sharing dari beberapa teman ini. Maka sharing itu selain saya berbagi, saya juga menerima, bukan diskusi, sekali lagi bukan diskusi, tetapi saling meneguhkan satu dengan yang lain. Maka dalam sharing itu tidak boleh saling mengkritik, apalagi menyombongkan. Seolah-olah pelayanan saya lebih hebat daripada kamu ya. Itu bukan sharing namanya. Itu namanya kesombongan diri hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Tetapi sharing adalah bagaimana supaya saya dan Anda semua bisa saling meneguhkan satu dengan yang lain.
Enggak, pada waktu sharing, salah dalam kitab suci itu ngomongnya Yesus ngene. Itu kalau sudah saling menyalahkan, kita akhirnya diskusi hanya pakai intelektual, tetapi tidak mengkaitkan hati kita kepada Tuhan. Para saudara sekalian, sudah hampir jam setengah 9. Jadi saya yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Jadi marilah kita menjadi kabel yang mampu menyalurkan terang Allah. Itu hanya bisa dimulai dari doa. Doa yang terus-menerus, doa bukan sekedar meminta, tapi doa yang memohon rahmat Tuhan agar kita memahami kasih Allah. Yang kedua, hening. Hening itu kita harus mencari tempat yang sepi. Eh, Sepi itu bukan harus di luar kota atau jauh-jauh, tetapi di manapun tempatnya bisa, asal kita mampu mengendalikan pikiran kita, sehingga tidak disibukkan oleh aneka rencana, oleh aneka pengalaman, hanya sekedar mencari-cari pembenaran diri dan sebagainya. Apalagi kalau punya dendam dan kebencian, akhirnya ketika hening hanya melihat teringat dendam dan kebenciannya itu aja, sehingga rahmat Allah nggak bisa kita terima. Maka hening adalah untuk mencari kasih Allah. Dan yang ketiga, sharing. Sharing untuk saling meneguhkan satu dengan yang lain, bukan untuk menyombongkan, bukan untuk mendiskusikan, tetapi untuk berbagi pengalaman, sehingga kita semakin dijernihkan. Artinya kasih Allah, kehendak Allah itu bagaimana di dalam kehidupan kita. Itu para saudara sekalian, terima kasih Win